Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3. Tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema yang ke-1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Coba perhatikan mainan kalian, bahwasanya mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Kemudian ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada juga yang berukuran besar. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda lain yang berada di sekitar kalian. Kira-kira bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Nah, di sini kita akan memperhatikan yaitu benda-benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, buku, dan air adalah benda. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Perhatikan di sini. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Batu, buku, dan air termasuk benda tak hidup. Apakah yang dimaksud dengan benda? Ya, bahasanya benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Kemudian benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, kira-kira bagaimanakah cara membedakan benda dan bukan benda? Nah, perhatikan, apakah panas dan cahaya termasuk benda? Ya, keduanya tidak menempati ruang. Ya, kemudian panas dan cahaya juga tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang coba kalian amatilah gambar-gambar berikut. Nah, di sini kita akan mengamati benda dan bukan benda. Kemudian ada perintahnya, berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Dari gambar api unggun, bahwasanya api unggun tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang, berarti api unggun bukan benda. Ya, kemudian ada air. Ya, air ini dapat ditimbang dan dapat menempati ruang, berarti air termasuk benda. Lalu ada ember. Ya, ember ini dapat ditimbang dan dapat menempati ruang. Ya, berarti ember termasuk benda. Kemudian ada suara. Suara ini tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang, sehingga suara bukan benda. Kemudian ada cahaya lampu, bahwasanya cahaya lampu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang, berarti cahaya lampu bukan benda. Kemudian ada handphone, ya, bahwasanya handphone dapat ditimbang dan dapat menempati ruang, berarti handphone adalah merupakan benda. Kemudian ada gelembung sabun. Gelembung sabun dapat ditimbang dan dapat menempati ruang, berarti gelembung sabun termasuk benda. Kemudian terakhir, ya, bahwasanya ada gambar balon. Ya, balon dapat ditimbang dan dapat menempati ruang, berarti balon termasuk benda. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya.
Sifat fisik benda antara lain ada ukuran, bentuk, dan warnanya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari ukuran benda. Ya, benda yang berada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk benda. Ya, bentuknya benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ya, perhatikan gambar di samping. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada juga yang segi empat. Kemudian ketiga, berdasarkan warna benda atau berdasarkan warnanya. Ya, bahwasanya benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ya, perhatikan pada samping, ada yang berwarna kuning, ada berwarna hijau, dan ada juga yang berwarna biru. Nah, kemudian selanjutnya coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Kemudian kelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Nah, Ustadz contohkan di sini untuk kelompok yang ke-1, misalnya Ustadz beri contoh benda berwarna putih. Kira-kira apa aja benda yang berwarna putih yang ada di sekitar kita? Misalkan ada papan tulis, kemudian ada kertas, ada internet, ada lantai, dan ada juga dinding. Kemudian di kelompok yang kedua, yaitu kita coba benda yang berbentuk lingkaran. Ya, misalkan ada uang logam, ada piring, ada juga jam dinding. Kemudian di kelompok yang ketiga, yaitu ada benda berukuran kecil. Ya, misalkan seperti ada semut, kemudian ada juga kerikil, ada debu, kemudian yang keempat ada penghapus, dan ada kelereng. Nah, itu hanya Bapak sebagian. Silahkan kalian menambahkan untuk melengkapinya. Ya, baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian telah mempelajari tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Nah, selanjutnya coba kalian lengkapilah bagan berikut. Nah, di sini lihat bagannya. Ya, benda itu dibedakan misalkan jenis, fisik, dan ciri-cirinya. Ya, benda berdasarkan jenisnya ada benda hidup dan ada benda mati atau benda tak hidup. Kemudian benda berdasarkan sifat fisiknya yaitu ada ukuran, warna, dan bentuk. Nah, kemudian yang ketiga dari ciri-cirinya yaitu bahwasanya itu benda itu mempunyai massa dan menempati ruang. Itulah perbedaan benda dari jenis, fisik, dan ciri-cirinya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda berikut. Nah, di sini perhatikan. Benda-benda tersebut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda tersebut dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Ya, setiap alat ukur mempunyai satuan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan alat ukur berikut. Nah, di sini ada penggaris ya, gambar penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Perhatikan, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Bisa disingkat dengan cm. Nah, kemudian penggaris atau mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, kira-kira apakah masih ada satuan atau untuk digunakan untuk lainnya? Nah, di sini satuan panjang diantaranya di sini lihat. Nah, ada kilometer, kemudian ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yaitu cara menggunakan penggaris atau mistar. Nah, di sini kita akan coba berlatih. Nah, tentukan hasil pengukuran pada benda-benda berikut. Nah, di sini bahwasanya caranya kita yang pertama di sini ada gambar penghapus ya, kita akan ukur dengan menggunakan penggaris. Yang pertama adalah caranya letakkan salah satu ujung benda. Nah,
Kemudian himpitkan dengan titik nol. Nah, kemudian perhatikan ujung yang lainnya. Ya, lihat ini. Ya, ujung yang lainnya menunjukkan titik berapa. Nah, kemudian atau menunjukkan skala berapa. Nah, di sini kita hitung untuk gambar pekerjaan adalah ya pertama itu letakkan titik nol, kemudian perhatikan ujung yang satunya itu menunjukkan titik 4. Berarti penghapus itu adalah panjangnya 4 cm. Kemudian gambar yang kedua adalah ada gambar pensil ya, seperti biasa kita letakkan pensil tersebut di ujung titik nol. Nah, kemudian di ujung yang satunya kita ukur juga di angka berapa? Itu ada di angka 8. Berarti panjang pensil tersebut adalah 8 cm. Kemudian di gambar yang ketiga, itu gambar ballpoint seperti biasa, kita ukur ujung titik nolnya. Ya, kemudian kita hitung yang ujung satunya ada di titik berapa? Ada di angka 10. Berarti panjang ballpoint itu adalah 10 cm. Kemudian di gambar yang keempat ada spidol. Ya, di sini seperti biasa kita tarik di garis 0, kemudian kita lihat ujung yang satunya ada di angka berapa. Nah, ternyata ada di angka 11. Berarti spidol tersebut adalah panjangnya 11 cm. Dan yang terakhir itu ada gambar krayon. Nah, seperti biasa kita tarik di titik 0, kemudian kita lihat di ujungnya menunjukkan angka berapa? Yaitu menunjukkan angka 7. Berarti panjang krayon itu adalah itu berapa banyak? 7 cm. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang silahkan teman-teman baca teks ya, kita membaca yang berjudul Benda Terbuat dari Kayu. Nah, ada di buku cetak kalian masing-masing, itu ada di halaman 13 sampai dengan 14. Silakan teman-teman ya baca dengan seksama, itu kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Nah, kemudian setelah teman-teman membaca dengan seksama, di sini ada beberapa pertanyaan. Itu kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah tadi teman-teman baca. Di sini ada ada 5 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kayu perlu dikeringkan sebelum diolah menjadi berbagai macam benda? Itu jawabannya adalah agar tidak berjamur dan dimakan serangga. Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeringkan kayu? Yaitu kira-kira 2 hingga 4 minggu. Kemudian pertanyaan ketiga, apa sajakah keunggulan benda yang dibuat dari kayu? Nah, di sini keunggulannya adalah kayu mudah dibentuk dan benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian pertanyaan keempat, apa sajakah kelemahan benda yang dibuat dari kayu? Ya, kelemahannya tidak tahan api sehingga mudah terbakar dan mudah dimakan rayap dan serangga. Kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, yaitu tuliskan 5 benda di rumah kalian yang dibuat dari kayu. Ya, misalnya ada meja, kursi, lemari, pintu, dan jendela. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang selanjutnya di sini kita akan mengamati benda yang berada di sekitar kita. Ya, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, adakah yang terbuat dari kayu? Nah, kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel berikutnya. Saya contoh ya, misalkan nama benda dan kegunaannya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan kursi. Nah, kegunaannya adalah buat duduk. Yang kedua, misalkan ada meja, kegunaannya buat menulis. Kemudian ada nama benda lemari. Kira-kira apa buat apa gunanya? Yaitu buat menyimpan pakaian. Itulah beberapa benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sini kita akan sama-sama baca itu mengenal fungsi hutan. Yuk kita sama-sama baca. Mengenal fungsi hutan. Ana dan teman-temannya tinggal di desa. Di dekat desa mereka terdapat sebuah hutan.
ada banyak jenis pohon di dalam hutan tersebut. Salah satu fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Hutan dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Jika hutan gundul, aliran air menjadi terganggu. Hal itu menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang menggenangi permukiman penduduk. Kebutuhan benda yang terbuat dari kayu terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan itu disebut penebangan liar. Jika terus-menerus ditebangi, makin lama jumlah pohon di hutan makin sedikit. Nah, bagaimanakah cara mengatasi masalah tersebut? Nah, sekarang yuk kita sama-sama berdiskusi. Di sini kita akan melakukan praktik musyawarah. Ya, bahwasanya suatu masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan itu untuk mencapai persetujuan. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk praktiknya silahkan kalian bermusyawarah dengan orang tua kalian di rumah itu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Isi pertanyaannya, yang pertama, di hutan dekat desa Ana banyak penebangan liar. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mengatasinya? Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya itu dengan cara mengatasi penebangan liar itu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku penebangan liar. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, misalkan jawabannya, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka hutan akan gundul dan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah cara mengembalikan fungsi hutan yang telah gundul? Yaitu dengan cara melakukan reboisasi atau penghijauan. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali kurangan atau berkhilafan atau pada kata-kata Ustaz yang kurang berkenan ataupun ada dari penjelasan Ustaz yang kalian belum paham ya. Nanti kalian bisa menanyakan langsung ke Ustaz boleh, atau ke orang tua kalian, ke ayah kalian, ke bunda kalian, ataupun ke siapapun yang bisa menjawab pertanyaan kalian yang belum paham. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.